Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ini ada sebuah pertanyaan ya yang ada di sebuah grup yang saya ikuti, grup tentang Facebook Ads, tentang bisnis online, Facebook marketing atau apapun lah ya. Intinya adalah bagaimana caranya berjualan di internet gitu ya. Ya ini pertanyaannya cukup menarik gitu ya. Jadi ada seseorang yang nanya begini, ini termasuk bagus atau tidak ya? Dan dia melampirkan screenshot dari kinerja iklannya 60 hari terakhir. Lihat, selama 60 hari terakhir, iklan dia di Facebook Advertising, Facebook Ads atau FB Ads ya, itu menjangkau 14,6 ribu orang ya. Kemudian terjadi interaksi postingan sebanyak 2,866. Interaksi ini bisa macam-macam ya. Jadi interaksi itu termasuk di dalamnya adalah like, komen, share. Nah, itu adalah interaksi yang ada di postingannya. Kemudian dari 14.000,6 ya, 14,6 ribu itu ternyata klik tautannya 369 gitu ya. 369. Kita hitung-hitung dulu sederhana ya. Kita hitung-hitung dulu sederhana. Kalau kita cari kalkulator. Oke, kita hitung. Saya pengen tahu aja gitu. Ya, jadi ada 369 klik ya dari jangkauannya 14.600 orang. Kemudian dikali dengan 100%. Berarti 2,5% kliknya. Gitulah maksudnya 2,5. Dari sekian orang terjangkau, ya kan, itu sudah ada klik 369 dari 14,6 ribu ada klik segini. Ini berarti 2,5%-nya gitu loh CTR-nya. Dan ini berarti CTR-nya cukup bagus. Kalau kita lihat CTR ya, click through rate ya. Tadi kan kita lihat CTR. Sekarang saya CTR. CTR itu artinya click through rate. Gini ya tulisannya ya. Ya nggak tahu salah nggak tahu benar, intinya click through rate ya. Click through rate itu artinya gini loh. Nanti satuannya ya, satuan dari CTR, satuannya adalah persen. Kalau misalkan contoh ya, kalau misalkan CTR-nya 1%, artinya adalah ada satu orang yang klik dari 100 orang yang terjangkau iklan kita. Gitu, 1%. Kalau 2% berarti ada 2 orang yang klik dari 100 orang yang terjangkau iklan kita. Kalau 3% berarti ada 3 orang yang klik dari 100 orang yang terjangkau iklan kita. Nah gitu. Jadi CTR ini ngitungnya ya seperti yang tadi lah kira-kira gitu ya. CTR berapa orang yang klik dari 100 atau klik per jangkauan gitu kali 100%. Koreksi kalau saya salah. Nah teman-teman sekalian, CTR ya yang dianjurkan adalah minimal 1%. Oke, jadi CTR yang kita kejar itu minimal 1%. Jadi kalau ada 100 orang yang terjangkau iklan kita, lalu ada 1 orang saja yang klik, maka itu sudah cukup bagus iklannya menurut saya ya. Kalau bisa lebih ya pasti lebih bagus lagi gitu ya. Nah, bagaimana menaikkan CTR? Pertanyaan berikutnya, bagaimana menaikkan CTR iklan FB, iklan di Facebook Ads gitu ya. Menaikkan CTR-nya yang pertama, audiens harus tepat.
Contohnya gini teman-teman, misalkan teman-teman jualannya adalah jilbab. Lalu jualan jilbab yang bagus banget itu teman-teman jualnya ke laki-laki. Sudah itu ke laki-laki yang bukan beragama Islam. Kan makin nggak tepat ketika audiens kita semakin tidak tepat ya, atau semakin ngaco gitu ya. Iklan kita pasti CTR-nya rendah. Contoh lain ya, contoh lain. Teman-teman jualan mainan anak. Lalu iklannya ke usia 18 tahun sampai 20 tahun. Itu kan ngaco gitu ya. Ya. Anak-anak usia 18, remaja usia 18 sampai 20 tahun itu belum punya anak. Dia nggak mikirin mau beli mainan anak gitu loh. Nah, itu audiensnya tidak tepat. Semakin tidak tepat maka CTR-nya semakin rendah. Nah, kebalikannya, ketika teman-teman ingin menaikkan CTR-nya, maka audiensnya harus tepat. Contoh, mau jualan kosmetik, maka teman-teman harus cari orang-orang ya yang suka sekali dengan kosmetik, suka make up ya, dan seterusnya. Bagaimana cara mencari mereka di Facebook? Nah, itu ada ilmunya lagi. Nanti lain waktu kita bahas mudah-mudahan. Makanya jangan lupa subscribe agar kalau ada video yang baru atau ada ilmu-ilmu yang baru, teman-teman bisa langsung dapat notifnya dan bisa nonton lebih dulu daripada yang lain. Itu yang pertama, bagaimana menaikkan CTR iklan FB? Satu, audiensnya harus tepat. Kedua, konten iklan harus menarik ya. Konten iklan harus menarik. Nah, ketika CTR teman-teman misalkan sudah menjalankan iklan lebih dari 3 harian atau seminggu gitu ya, setelah menjalankan iklan seminggu ternyata evaluasinya CTR-nya rendah, maka perhatikan audiensnya udah tepat atau belum. Kalau menurut teman-teman sudah tepat nih audiensnya, maka yang harus dilakukan berikutnya, konten iklannya menarik nggak sih gitu loh ya. Urutannya kalau teman-teman mau memperbaiki konten iklan, maka diurut dari gambarnya dulu. Setelah gambarnya diulik-ulik gitu ya, itulah kenapa ketika saya ngadain pelatihan, saya selalu bilang bahwa gambar iklan itu nggak boleh satu doang. Gambar iklan itu minimal 3 ya. Variasinya harus minimal 3 sehingga Facebook itu punya pilihan ya, nanti yang mana sih yang bagus gitu. Tapi kalau lu cuma nyodorin satu gambar doang dan kebetulan ternyata gambar itu jelek, Facebook nggak punya pilihan gitu loh, dan uang lu habis-habis aja dengan gambar iklan yang jelek itu gitu loh. Boncos dah lu gitu kan kasihan gitu. Pertama itu gambar iklan yang harus diperhatikan. Baru setelah itu teks iklannya. Setelah teks iklan diperhatikan, nanti ada headline atau judul, itu juga harus diperhatikan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah gambar. Kan ada pepatah atau ada kalimat bijak yang mengatakan satu gambar itu bisa memberikan 1000 penafsiran atau 1000 kata. Gambar itu menunjukkan banyak hal. Nah, seperti itu. Bang, kalau iklannya video gimana? Oke, kalau iklannya video, lu kan tetap pakai thumbnail kan? Jadi perhatikanlah thumbnailnya. Thumbnail itu apa? Gambar juga gitu loh ya. Ngerti kan ya? Ngerti. Oke. Jadi cara menaikkan CTR iklan Facebook, click through rate adalah menurut saya yang paling penting ya 2 ini saja. Audiensnya harus tepat, konten iklan harus menarik. Oke. Nah, kalau ada yang lain boleh ditambahkan. Tapi kalau teman-teman bisa ngulik 2 ini saja sudah bisa menaikkan CTR yang lebih. Nah, yang harus diperhatikan, kita pasti ini ya, punya trik-trik khusus untuk menaikkan CTR. Contohnya, kalau dulu itu saya naikin CTR-nya pakai gambar yang ya dalam tanda kutip agak menakutkan misalkan, atau kasih lingkaran merah gitu ya. Jadi ada gambar terus dilingkarin merah gitu ya, sehingga nanti ketika iklan itu muncul di orang lain itu akan dia notice gitu ya, dia kemudian gambar itu mendapatkan perhatian lebih ketika ada lingkaran merahnya. Atau membuat gambar-gambar yang dalam tanda kutip agak sedikit scary ya, agak menakutkan. Tapi ini dulu ya, kalau sekarang saya sudah mainnya yang lurus-lurus saja.
Ya, nggak usah main yang macem-macem gitu ya. Kalau gambarnya menakutkan, nanti Facebook nge-disable gitu ya. Facebook akan bilang bahwa gambar kita tidak cocok dengan pedoman komunitas ya, memunculkan ketakutan kepada orang-orang dan sebagainya, ngeri gitu ya. Sehingga iklan kita bisa saja nanti disable gitu. Kalau yang lingkaran merah pun bisa jadi seperti itu, tapi yang lingkaran merah jauh lebih aman, sorry, belepotan saya ngomong. Yang lingkaran merah itu jauh lebih aman dibandingkan menggunakan gambar yang agak menakutkan. Oke, tapi memang teman-teman, gambar itu kan seperti ketika kita buat thumbnail di Facebook, ketika gambarnya clickbait, mengandung unsur clickbait, itu kliknya biasanya lebih tinggi. Sama lah, iklan pun gitu sebenarnya. Kalau gambarnya bisa dalam tanda kutip clickbait tapi aman dan tidak banyak bohongnya, jangan bohong, maka insya Allah CTR-nya bisa naik juga gitu loh. Oke. Nah, ini adalah sekilas tentang CTR, click through rate. Ini saya nggak tahu ini benar atau enggak tulisannya. Yang penting artinya adalah click through rate ya, persentase berapa orang sih yang ngeklik ketika iklan lu tayang ke beberapa orang gitu. 1%, nah tadi sudah jelaskan, berarti ada 1 orang dari 100 yang terjangkau iklan kita. CTR yang dianjurkan minimal 1% atau lebih ya. Lebih bagus. Tapi kalau untuk menaikkan lebih dari 1%, pasti nanti ya sedikit banyak mengandung ini gitu. Ya, kalau 1-2% mungkin bisa lah kita mainin ini saja. Audiens harus tepat, konten iklan harus menarik. Tapi kalau teman-teman misalkan CTR-nya pengen 10%, pasti itu iklannya agak-agak nyerempet gitu lah bahasanya ya. Iklannya itu agak-agak nyerempet kalau lebih dari misalkan 5%, 10%. Dan hati-hati teman-teman. Ya, hati-hati. Ketika CTR terlalu tinggi, maka akan disidak oleh Facebook. Ya, jadi iklan kita, kalau CTR-nya terlalu tinggi, katanya ya, ini entah mitos atau fakta. Ketika CTR terlalu tinggi, maka Facebook akan ngelihat ini iklan kok bisa tinggi banget, dia ngapain gitu loh. Dan kalau ketahuan bahwa gambar kita gambar yang menakutkan, tidak sesuai dengan standar komunitas Facebook, maka iklan kita akan di take down. Ya. 100% confirm. Jadi kalau misalkan iklan kita macem-macem, itu di take down sama Facebook. Jadi ngeri gitu loh. Dapat CTR terlalu tinggi itu bagus buat iklan, tapi ngeri-ngeri juga ketika Facebook kemudian ngesidak gitu, menyidak iklan kita. Oh, ini ternyata CTR-nya tinggi banget. Pas dilihat, oh gambarnya begini. Oke, ini nggak cocok dengan standar komunitas kita. Kita take down. Ya, bisa seperti itu. Makanya kalau saya sekali lagi, saya mainnya aman-aman saja. Audiensnya saja harus tepat. Ya, audiens harus tepat itu kita kayak ini loh. Audiens harus tepat, itu kita harus analisis. Analisisnya itu misalkan gini lah ya, contoh kita jualan anti-aging. Anti-aging itu kan berarti adalah entah itu serum atau apapun, kosmetik untuk menghambat ya, untuk menghambat penuaan, misalkan menghambat keriput dan sebagainya lah ya. Nah, itu ada anti-aging. Nah, kita harus tahu dong ya, audiens yang cocok dengan anti-aging usianya berapa. Nggak bisa kita jualan anti-aging ke anak remaja usia 18 tahun, anak SMA gitu lah ya. Target kita anak-anak SMA jualannya anti-aging, itu nggak masuk gitu loh. Anti-aging itu kita harus pikirin bahwa orang-orang yang sudah mikirin bahwa dia mulai kediput, wajahnya, kulitnya mulai kendur dan sebagainya, itu usia berapa? Kan 30 tahun ke atas gitu ya, atau 35 tahun ke atas gitu, dan seterusnya. Kemudian selain usianya apalagi gitu loh ya, yang harus diperhatikan adalah nanti mungkin teman-teman kalau anti-aging jualannya harus masukin interest apa, merek anti-aging lain yang sudah terkenal, masukin gitu. Mungkin orang-orang yang peduli dengan pengen beli anti-aging ya, dia sudah kepo-kepo dulu merek lain gitu.
Yang berikutnya cari brand ambassador anti aging, ada nggak gitu. Masukin ke interestnya gitu, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini contoh mencari audiens yang tepat, ya, usia. Kemudian orang-orang yang peduli dengan anti aging biasanya tinggalnya di mana sih? Sebagian besar tinggalnya misalkan di kota-kota gitu ya. Jadi teman-teman fokus ngiklannya di daerah perkotaan saja, misal ya, ini kan misal saja. Orang yang beli anti aging, yang peduli dengan anti aging ya, dengan harga mungkin yang cukup mahal, berarti kan harus orang kaya gitu ya. Yang urusan perutnya itu udah beres, orang kaya. Yang urusan perutnya udah beres gitu, sehingga dia mau beli sesuatu dia udah nggak mikir-mikir lagi. Tapi kan kalau orang-orang yang urusan perutnya saja belum beres, itu dia nggak akan mikirin beli-beli yang lain. Dia pasti mikirinnya cuma beli beras. Bagaimana bisa makan untuk esok hari gitu ya. Bagaimana agar anak-anaknya bisa nggak kelaparan dan seterusnya. Nah, ini hal-hal seperti ini teman-teman harus perhatikan. Kalau orang kaya handphonenya apa gitu ya. Pendidikannya seperti apa misalkan. Ini kan misal ya, misal. Oke. Nah, ini tentang CTR. Baik. Saya akan bahas yang tadi ya. Apakah iklan tadi itu bagus atau apakah iklan yang tadi itu jelek? Menjangkau 14,6 ribu, kemudian kliknya 300 berapa tadi. Nah, saya akan bahas dari sini ya. Oke, teman-teman sekalian. Ketika saya disodorin screenshot yang cuma seperti tadi, saya sebenarnya nggak bisa menilai iklan itu bagus atau tidak. Kenapa? Karena saya nggak tahu dia pakai kampanye apa. PPE kah, CTW kah, konversi kah, dan lain-lain. Ya. Kalau misalkan dia pakai PPE, ya misalkan gini, saya kan nggak tahu iklan dia apa. Kalau dia pakai PPE itu tujuannya apa sih? Ya, PPE itu adalah tujuannya dapat like, comment, share banyak ya. Tujuan PPE itu gitu, dapat like, dapat komen, dapat share yang banyak ya. Intinya PPE itu kan pay per engagement ya, kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah ya. Pay per engagement, gimana, engagement, nah gitulah, maaf bahasa Inggris saya belepotan memang. Pay per engagement artinya kita bayar setiap ada interaksi. Setiap ada like, kita bayar. Setiap ada komen, share, kita bayar. Itu namanya pay per engagement. Ya, iklan-iklan yang menggunakan PPE ditandai dengan like, comment, share yang banyak, tapi pesanannya biasanya dikit. Karena dia fokusnya cari orang-orang yang suka nge-like doang, bukan orang-orang yang suka belanja. Sehingga pesanannya dikit. Kalau CTW, klik to website ya, maka ini tujuannya adalah mendapatkan klik yang banyak ke website. Nah, ini tujuannya. Nah, kalau pakai cara ini ya, ini pasti per kliknya murah. Tandanya adalah per kliknya murah. Ya, dia biasanya sih ratusan perak saja per kliknya. Kemudian kalau iklannya konversi, ya kalau konversi ini yang biasa saya pakai untuk jualan. Nah, jadi kalau online shop, teman-teman mau jualan kosmetik, jualan hijab, fashion, baju anak, mainan anak dan sebagainya, itu iklannya adalah konversi. Iklan CTW dipakai juga untuk membantu website kita itu semakin bersahabat dengan Facebook. Kalau PPE kita pakai juga agar iklan kita itu dapat like banyak, dapat komen banyak dan share banyak. Sehingga orang-orang yang kena iklan kita dikonversi akan ngelihat, oh iklannya bagus nih, like-nya udah banyak, padahal like itu kita dapatkan juga dengan iklan PPE. Ya, itu konversi digunakan untuk jualan. Nah, screenshot tadi itu dia nggak jelasin dia itu tujuannya apa. Kalau tujuannya PPE, ya berarti lihat saja like-nya banyak nggak, share-nya banyak nggak, komennya banyak nggak, ya.
Kemudian CTW, kalau misalkan iklannya memang itu klik to website, ya lihat klik to websitenya, per kliknya murah atau enggak. Ya kalau PPE itu CPR, cost per resultnya biasanya cuma ratusan perak juga. Ya ratusan perak, bahkan kurang. Ya saya pernah PPE itu paper engagement itu CPR-nya cuma misalkan 76 perak ya kan, atau 80 perak gitu ya. Nah itu PPE, lihat aja CPR-nya. Kalau CPR-nya seperti ini sedikit banget ya memang itu mungkin, dan komen like share-nya banyak ya itu mungkin iklan PPE. Kalau iklan CTW itu adalah klik to website. Kalau iklan konversi itu untuk jualan. Ya kalau iklan konversi itu biasanya sih CPR-nya agak mahal ya, agak mahal. Tapi selama dia masih profit kan nggak apa-apa, jalan aja ya. Iklan konversi itu agak mahal. Kemudian lihat saja pesanan yang masuk banyak nggak gitu. Itu iklan konversi. Nah, tadi screenshot tadi kalau dia bisa menjelaskan saya ngiklan PPE nih dengan hasil segini, kira-kira bagus nggak gitu. Itu kita bisa ngasih penilaian jauh lebih inilah ya. Tapi kalau dia cuma ngasih screenshot doang kan kita nggak tahu itu iklannya apa ya, PPE, CTW atau konversi gitu loh. Nah, yang kedua kita pun nggak bisa nilai kenapa? Karena dia nggak bilang selama 60 hari ini saya habis iklan sekian. Kemudian kampanye yang saya pakai adalah konversi, dapat yang masuk sekian, klik sekian. Nah kalau lengkap kan kita bisa menilai. Kalau cuman seperti tadi itu gambarnya sangat umum sekali dan kita nggak bisa nilai gitu dengan data yang cuma tadi seperti itu, dan datanya nggak lengkap lagi gitu ya kan. Berapa biaya iklannya gitu. Kalau misalkan biaya iklannya 100.000 nih per hari gitu ya. Kemudian setiap hari masuk 6 pesanan. Misalkan masuk 6 pesanan. Nah, iklan konversi ya kan. Profit minimal misalkan 80.000. Nah, iklan begini bagus nggak? Nah, ya bagus lah gitu ya. Nah, kalau begini kan enak kita ngasih penilaiannya. Dia nyebutin berapa biaya iklannya selama 60 hari. Kemudian kalau ini contohnya iklan konversi ya, iklan 100.000 per hari, masuk 6 pesanan, iklannya konversi, profit minimal 80.000. Iklan begini bagus gak? Bagus. Kenapa bagus? Ya bagus lah ya kan, masuk 6 konsumen, profitnya minimal 80, ya udah coba kita kaliin 80.000, berapa itu? Kan sama dengan RP 48, nolnya 4 tuh, 4. Nah berarti dia punya potensi profitnya itu sekitar 480.000 kalau 66-nya closing semua. Dan ke 66 konsumen ini closing semua pembelian minimal dengan profit minimal 80.000, maka potensinya 480.000 ya kan. Bagus, biaya iklannya cuma 100 berarti masuk dan iklannya bagus. Oke, dia nggak nyebutin biaya iklannya berapa, jadi saya juga nggak bisa jawab secara detail. Kemudian leads-nya pun dia nggak bilang ya. Kalau kita anggap, saya berpikirnya bahwa ini pasti iklannya untuk jualan. Orang Indonesia kalau iklan rata-rata untuk jualan itu sajalah. Maka saya pun tetap nggak bisa nilai ketika dia nggak nyebutin leads-nya berapa, masuk berapa gitu loh. Ya, masuk berapa. Misalkan dalam 60 hari terakhir masuknya banyak, atau secara hitung-hitungan yang poin 2 ini masuk, ya berarti bagus. Kemudian CPR juga dia nggak bilang kan, CPR-nya berapa sih gitu loh. CPR itu apa bang gitu ya. CPR itu cost per result, atau kalau bahasa Indonesianya biaya per hasil. Nah kalau konversi, biaya per hasilnya itu ya biasanya sih 10.000 yang kita kejar ya, sampai 40.000 maksimal misalkan. Ya kalau di bawah 10.000, wah itu udah bagus banget iklannya lah. Kalau 10.000 sampai 20.000, wah ini bagus gitu lah ya. Kalau 20.000 sampai 40.000, wah ini cukup bagus. Gitulah kira-kira ya. Tapi cost per result ini
Sebenarnya nggak baku segini sih, tergantung produk ya. Tergantung produk. Misalkan CPR-nya 1 juta bang gitu ya. Artinya setelah kita ngeluarin uang 1 juta, baru masuk satu pesanan dan kemudian closing, nah maka itu disebut CPR-nya 1 juta. Bagus nggak bang? Ya itu tadi tergantung produk. Kalau produknya properti, ya kan, rumah gitu ya, yang profitnya, ya kan, properti yang profitnya bisa puluhan juta misal gitu ya. Misal ya, saya nggak tahu profit pastinya berapa gitu ya. Tapi kalau properti yang profitnya bisa puluhan juta misal gitu, maka 1 juta CPR 1 juta itu masih kecil gitu loh, masih masuk gitu. Nah, jadi kita bilang bahwa CPR-nya bagus, CPR-nya jelek, itu lihat dulu barangnya apa. Apakah barangnya memang barang yang mahal, ya kan? Yang profitnya besar, sehingga CPR-nya pasti tinggi juga gitu. Karena semakin mahal barang yang kita jual, properti contohnya, maka semakin banyak pertimbangan orang untuk membeli. Dia harus mengeluarkan banyak uang sehingga pertimbangan yang dia keluarkan untuk memutuskan beli atau tidak, nah itu jauh lebih tinggi. Nah maka sekali lagi tergantung produk. Jadi kalau ada yang bilang, wah iklanku bagus nih, CPR-nya di bawah 10.000, ya tanya dulu dia jualan apa sih, kemudian profitnya berapa sih gitu ya. Kita nggak perlu down, nggak perlu jiper gitu ketika wah iklan Bank Seha kok CPR-nya 50 ya? Lah emang kenapa? Kalau selama 50.000 itu profit dan profitnya bisa ratusan juta atau miliaran, lalu mau ngapa? Nah gitulah bahasanya. Gue profit kok gitu. Oke, itu maksudnya yang saya bilang CPR itu tergantung produk. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah closingnya bagaimana. Ya, dia kan tadi ngasih screenshot iklan begini bagus atau enggak. Saya nggak tahu. Kalau lu jualan closingnya bagaimana? Bagus nggak closingnya? Ada yang pesen nggak gitu loh. Kalau ada yang pesen closingnya bagus ya berarti bagus lah gitu. Yang paling penting yang terakhir adalah lu profit atau enggak. Nah ini adalah apa namanya KPI 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 itu Key Performance Index. Ini adalah indikator paling penting lah bahasanya gitu ya. Indikator paling penting gitu ya. Yang lain nggak penting. Yang lain nggak penting kalau nggak profit. Ya dong. Bilang, wah CPR ku murah nih gitu. Oke, sekarang tanya, CPR-mu berapa? CPR saya cuma 10.000 bang gitu ya. Oke, 10.000. Profit berapa? Gitu. Profit 10 juta misalkan gitu. Nggak apa-apa, baik, bagus. Sekarang CPR bank saya berapa? CPR saya 50.000. Profit berapa bang? Profit 100 juta. Nah, lu milih yang mana? Ya, orang kebanyakan itu fokusnya di sini mengejar CPR, cost per result, serendah mungkin. Dan kemudian karena dia fokusnya cuma di sini, profitnya pun pasti menjadi terbatas. Ya, kalau saya fokusnya bukan di CPR-nya, tapi fokusnya berapa profit yang bisa kita ambil. Nah, saya lebih mengejar yang ini dong, lebih baik profit 100 juta, walaupun pengeluaran saya banyak. Karena ketika kita sudah profit 100 juta, artinya adalah semua pengeluaran di belakang-belakangnya itu sudah tertutupi gitu loh. Jadi ya sudah, bahkan misalkan nih, CPR-nya 70.000 misalkan, lalu saya bisa profit 200 juta, saya lebih milih yang bawah gitu loh. Nah, cuma itu tadi teman-teman. Kalian kadang-kadang lebih fokus ke sini. CPR-nya 10.000 gitu ya. Profit akhirnya cuma dapat 10 juta. Tapi kalau saya fokusnya ke sini ya. Nah, itu biasanya terjadi kenapa? Orang-orang fokus yang di sini biasanya modal iklannya memang belum banyak. Tapi ketika modal iklan sudah tidak terbatas, ya pilih yang ini gitu ya kan. Misalkan saya berani ngiklan 1 miliar 1 hari gitu ya, asal syaratnya profit. Nah nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang baru mulai ngiklan dan sebagainya pasti fokusnya ke sini, CPR-nya harus tak buat serendah mungkin
agar ya biaya iklanku bisa jauh lebih efektif dan efisien gitulah. Tapi kalau saya lebih suka yang ini. Nah, bagus yang mana? Bagus dua-duanya. Kan profit dua-duanya. Sini profit 10 juta, sini profit 200 juta. Bagus yang mana? Bagus dua-duanya. Yang nggak bagus itu adalah ketika iklan kita boncos. Ya, ketika iklan kita boncos, itulah yang tidak bagus. Yang nggak bagus juga adalah belajar terus, banyak ilmunya terus, tapi nggak pernah praktek. Nah, itu pun tidak bagus. Oke, paham ya? Semoga ini ada manfaatnya teman-teman. Ya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian komen dan share ya kalau video ini bermanfaat. Silahkan dibagikan, nggak apa-apa. Siapa tahu ada orang-orang yang ingin belajar tentang Facebook Ads. Nah, ini adalah insight-insight yang saya berikan pada hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang baru. Kalaupun tidak ya nggak masalah juga. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.